Wanita itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda. Hei, hei, kamu ngomong apa? Ini bercanda kan? Leones tiba-tiba merasa ketakutan dengan ucapan yang dilontarkan wanita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih masih mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga sempatkan komen. Dan sebagai wujud terima kasih saya kepada teman-teman, kali ini saya akan bawakan cerita dari Restu Wiratmaja. Dan ini sudah ada di part keempat. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, 2, 3, silahkan cek di deskripsi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Arya, itu kalung apa? Tanya Teh Widya. Ini kalung pemberian sepupu Pak Warno. Kalung ini menandakan jiwa Arya terbagi menjadi 4 bagian. Dan 3/4-nya sedang ditawan di sesuatu tempat. Boleh teteh pegang? Boleh teh, silakan. Teh Widya memegang kalung itu dan merasakan jarinya tersetrum. Teh Widya, kenapa? Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Besok pagi aku kenalkan dengan adik dari teman teteh ya. Dia memang beragama Kristen, tapi dia sangat menjunjung tinggi toleransi antar agama. Siapa itu teh? Namanya Leones. Umurnya sama seperti kamu, kemampuan spiritualnya tak diragukan lagi. Apakah dia penyembah iblis? Tanya Arya. Bukan Arya, dia memiliki intuisi yang peka sama seperti kamu. Arya mulai berpikir, mungkin ini partner yang dimaksud oleh Pak Bromo. Iya teh, iya. Arya siap kok. Ya sudah, sekarang Arya istirahat dulu ya. Teteh udah siapin kamar khusus buat kamu dan Leones nanti. Iya teh, iya. Arya segera menuju kamar yang dimaksud. Nyalinya agak menciut begitu Teh Widya menyebut nama Leones di hadapannya. Malam itu Arya tak mendapati situasi ganjil yang akan dihadapinya. Padahal cermin kutukan itu berada di kamarnya. Ketika malam menjelang, Arya merasakan sesuatu yang berbeda dari kamarnya. Seperti ada tangisan seorang ibu pada anaknya, merintih pelan-pelan memanggil namanya dalam malam yang sunyi. Bersamaan dengan itu, cermin berukuran 30 x 60 bergetar dengan sendirinya. Malam itu juga Arya terbangun untuk melihat sisi kejanggalan dalam rumah ini. Ada yang bilang ketika kita mempunyai teman gaib dalam hidup kita, dia akan selalu menemani baik dalam keadaan tidur atau menjalani aktivitas biasanya. Mengapa rumah ini janggal ya? Apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Om Indra dan Teh Widya? Arya mendekati sebuah cermin pangilon yang berada di dekat sisinya. Dia memegangi rekatan kayu yang mengelilingi sisi cermin itu. Motif ini bukankah sama seperti punya ayah dulu ya? Ketika Arya mulai mengangkat tangannya, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat kurus, berwarna putih tua, kulitnya pucat, dan terlihat pula urat-urat serta bekas sayatan luka dari dalam cermin sembari memegang tangan Arya. Apa ini? Tangan itu menarik kencang. Pergelangan Arya hingga dia tak mampu menyeimbangkan tubuhnya. Nyalinya untuk berhadapan dengan Arya tampaknya sangat berani. Kalung yang digunakan Arya langsung menunjukkan reaksinya. Arya merasakan kehadiran Nining dalam cermin itu. Ini adalah sebuah lelucon. Benarkah itu Nining yang menerornya setiap saat itu? Nyatanya ini adalah sebuah fakta yang tertutup.
Aibnya sangat mengental jika dibeberkan secara mendalam. "Teh Widya, Teh, Om Widya tolong Om." Arya berusaha berteriak sekencang mungkin. Lambat laun si Nining mulai menampakkan tubuhnya, dimulai dari tangan, lalu kepala, tubuh, dan kemudian kakinya. Sosoknya seperti nenek-nenek yang hampir bau tanah. Mukanya tak beraturan, rambutnya berantakan. Perasaan dendam dan marah menyelimuti jari-jarinya. Teh Widya ada Nining Teh. Om, ada Nining, tolong." Arya hampir terlelap dengan pasrah. Dirinya sangat tidak mungkin untuk selamat. Namun ada tanda-tanda penyelamatan. Suara langkah kaki terburu-buru menghampiri kamar Arya. Nining mulai menarik Arya dengan kedua tangannya. Arya terseret hingga mendekati cermin itu. Datanglah seorang pria berjubah hitam dengan postur tinggi Pak Pendeta. Pria itu seraya mengucapkan Markus 9:38. Seketika Nining melepaskan genggaman kuatnya terhadap tangan Arya dan menyerang pria itu dengan cepat. Si pria misterius itu mengeluarkan liontin salib yang telah dirapalkan ayat Injilnya. Nining terpental. Arya segera merangkak menuju pria misterius itu. Baru saja tubuhnya bergerak, Nining mulai menjulurkan kain putihnya dan mengikat tepat di kaki Arya. Kaki Arya tertarik bersama dengan gerakan tangan yang Nining lakukan. Pria misterius itu menujamkan liontinnya ke lantai. Seketika sekejap ikatan kain tersebut terlepas. Ambil ini." Pria tersebut sembari melemparkan sebuah pasak kayu berukuran 10 cm. "Apa gunanya?" "Selagi masih benangkak, gerakan tubuhmu sambil memujam pasaknya di lantai, dia tak akan bisa menyentuhmu." Arya hanya mengikuti saran pria misterius itu. Tubuhnya sembari menahan rasa sakit juga menahan getaran aneh dalam kalungnya. Benar sekali, kalung tersebut berkontraksi dengan hebat saat pria tersebut muncul. Menurut Pak Bromo, jika kalung itu berkontraksi hebat, maka patternnya sudah ditemukan. Nining tak berkutik. Dia mencari cara untuk menuju cermin. Cerminnya ambil sekarang!" teriak Arya kepada pria itu. Pria tersebut langsung menuju cermin yang mempunyai rekatan aneh. Nining lebih dulu menggapai cermin itu. Tubuhnya terisap energi gaib dalam cermin itu dan seketika menghilang. "Sial!" teriak pemuda itu. Si pria tersebut gagal meraih cermin itu. Si Nining masuk terlebih dahulu dan menyisakan retakan pada cermin itu. Arya masih terdampar di lantai. Tubuhnya tak mampu untuk berdiri lagi. Kamu!" Pria tersebut menatap Arya dengan tatapan tajam. "Beritahu gua sekarang, di mana lu dapetin cermin aneh ini?" Sambil menunjuk ke arah cermin. "Itu bukan punya saya." Arya segera mengangkat tubuhnya. Energinya terkuras seketika ketika Nining mengikatkan kain putih pada kedua kakinya. "Mengapa kamu tahu jika si Kunti ini bakal masuk ke cermin?" "Kemunculan pertama dia dari situ. Saya hanya mengira saja jika cermin dihancurkan, maka akan segera berakhir." "Ada yang gak beres dengan tingkah lu." "Apa maksud kamu?" tanya Arya. "Kalung itu kamu dapat dari mana?" "Ini pemberian teman ayah saya." "Itu bukan kalung biasa. Apa yang membuat kamu yakin tentang kalung itu?" "Kalung itu menandakan jiwamu kan?" Benar sekali. Jiwaku terekspos di dalam diri kuntilanak itu." Pria tersebut hanya diam saja. Om Indra dan Teh Widya langsung masuk ke kamar dan mendapati Arya dan pria itu. "Liones, kapan kamu datang?" "Baru saja Tante. Tadi saya mendengar aura jahat di dalam rumah ini. Memang benar si Kunti itu selalu mengikuti bocah gak beraturan ini." Apa maksudmu? Tinggi sekali ya anak ibu kota memandang anak desa itu." "Nada anak Betawi itu tinggi, sesuai porsi ya. Jadi gak usah baper sama kondisi kayak di sini." Sudah, kok kalian malah ribut sih?" "Arya,
kok kamarnya berantakan, kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Teh Widya. Nining muncul lagi, Teh. Dia masuk dari cermin yang memiliki motif aneh di setiap sisinya ini. Sambil menunjuk cermin yang telah retak itu. Nining muncul lagi. Apakah ada yang salah dengan cermin ini? Cermin ini adalah CCTV milik pengikut aliran jubah hitam. Dia dikendalikan oleh seseorang dari bagian pesisir pantai. Aku tidak mengerti. Mana nyampe Aki jongkok lu? Itu artinya dia dari Cirebon. Sebentar. Leones bilang pengendali Nining adalah dari Cirebon. Siapa dia? Leones mulai membuka tas ransel miliknya. Dia memperlihatkan sebuah catatan kecil mengenai ciri-ciri pemimpin jubah hitam itu. Bahasanya rendah, kepala depannya agak botak, tubuhnya kurus, ubanan, dan jika berjalan harus didampingi oleh satu orang. Dia pemimpin dari aliran ini, memegang kuat tradisi Cirebon dan adat nenek moyang dahulu. Lalu mengapa dia ingin mencelakakan Arya? Tanya Om Indra. Nama dia Arya toh Om? Pantas saja. Apalagi sih? Arya menantang Leones. Gak usah baper deh. Gua disuruh bapak tua di dekat Rawamangun untuk bertemu sama lu. Lu kenal sama Pak Bromo kan? Kenal? Kok kamu kenal sama Pak Bromo? Kalung itu miliknya kan? Iya benar. Ini peninggalan dari sesepuhnya yang bernama Pak Warno. Lu kudu cepet-cepet ambil jiwa lu kembali. Jika telat, lu bakal dijadiin budak kayak kuntilanak itu. Arya merasa Leones sangat baik dengannya. Leones memiliki teka-teki di setiap geraknya. Lu gak usah sok-sokan lah bacain pribadi gua. Intuisi gua lebih kenceng dibanding IQ jongkok lu. Leones, Arya, karena kalian sudah ditemukan, ada yang Tante dan Om Indra sampaikan. Sekarang kita menuju ke ruangan tamu. Arya, biar Bibi Inah aja yang membereskan kamarmu ya. Iya Teh, iya. Mereka segera menuju ruang tamu yang dimaksud. Di situ sudah tertera 2 foto wanita yang akan menjadi misi Leones dan Arya. Arya, Om Indra sudah mendaftarkan kamu ke UNJ. Besok ada masa orientasi. Leones, cari 2 orang wanita ini. Arya menatap foto yang diberikan. Satu berhijab dan satu lagi berambut panjang. Yang ini namanya Nela. Dan yang satunya bernama Eva. Nela ini asalnya Kuningan, Jawa Barat. Sedangkan Eva berasal dari Bali. Mereka berdua ini yang akan menemani kalian memecahkan teka-teki batur gaib ini. Jadi tujuan ibu menyuruhku ke sini adalah untuk memecahkan teka-teki batur gaib. Iya Arya, dia meminta untuk segera menuntaskan masalah ini. Sebentar. Mengapa Om Indra tahu kalau mereka bakal memecahin teka-teki batur gaib ya? Mereka berdua indigo. Mereka memiliki alur yang tepat dengan batur gaib ini. Alurnya seperti apa? Eva merupakan anak indigo yang memiliki kemampuan dejavu. Dia bisa menangkal kejadian masa depan yang akan terjadi. Sedangkan Nela berjiwa bersih, berdarah biru, dan memegang teguh adat terdahulu. Dia penari sintren dahulu. Leones dan Arya cuma bisa mengangguk paham. Misinya mencari kedua wanita tersebut sangat berjauhan dengan keinginannya yang melanjutkan studi di ibu kota. Maafin Om Indra dan Teh Widya ya. Kita semua menginginkan keamanan dan kenyamanan. Kamu disuruh ke Jakarta agar masalah ini selesai. Lalu mengenai Pak Bromo. Ada apa dengan Pak Bromo Om? Tanya Arya. Dia adalah suruhan Om dan Tante Widya. Kita sepakat untuk membantu kamu agar terhindar dari cengkraman Nining itu. Kemampuan kamu akan pergi. Kamu akan dikejar oleh Nining. Arya menunduk lemas.
dia bakal merasakan teror yang luar biasa di kemudian hari. Sudah tenang. Gua bakal nemenin lu dan bakal gua bunuh si nenek tua itu. Iya, terima kasih ya Leones. Sorry ya, kalau tadi nada saya agak tinggi. Iya, santai aja. Jangan lupa ya, kalian hanya diberi 1 semester untuk memecahkan masalah ini. Kita harus cepat-cepat selesaikan masalah ini. Paham? Arya dan Leones paham. Kini yang harus dilakukan adalah menyelesaikan misi. Entah apa yang akan terjadi. Kemungkinan besar batur gaib Arya masih di suatu tempat. Ya sudah. Sekarang kembali ke kamar lagi ya. Besok Om antar kamu menuju UNJ. Siap Om. Arya dan Leones segera menuju kamarnya. Aksara jiwa. Setelah siji kedipan akan dibahas mengenai aksara jiwa di jantung kampus ternama di Indonesia mengenai aturan batur gaib 2005. Siji kedipan, aksara jiwa, anak kuntilanak, pangilon kutukan, sintren seserahan. Aksara atau skrip adalah suatu simbol visual yang tertera pada kertas maupun media, batu, kayu, kain, dan lain-lain untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Siap, biasanya aksara ini dijadikan sebagai sistem penulisan zaman dahulu. Aksara jiwa tercipta untuk mengungkapkan visualisasi yang belum tersampaikan, sedangkan tersampaikannya atau akan tersampainya masih berkaitan dengan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Tergantung dengan siapa dan apa yang akan dihadapi. Aksara jiwa menyajikan teror di dalam penerapannya, sehingga ada tulisan seperti ini. Jika salah menanggapi, maka jiwamu lah yang akan dijadikan budak oleh yang ditanggapi. Oleh sebab itu, terkadang mahasiswa atau mahasiswi di sana ada yang cuek bebek jika menghadapi kejanggalan ini. Dan hal yang sama akan dilakukan mereka ketika mendapati pesan khusus di dalam ruangan, kamar mandi, loker, ataupun yang lainnya. Tak seperti teka-teki lainnya, dalam 2x24 jam aksara jiwa akan bekerja langsung sehingga menjadikan boneka terhadap siapa yang memainkan peran ini. Sampai di sini teman-teman paham? Leones dan Arya bertugas mencari kedua wanita itu. Wajarlah Om Indra punya banyak kenalan dulu di UNJ. Dia juga sering lihat list pendaftaran terbaru. Untuk alasannya sendiri memilih Eva dan Nela adalah karena Pak Bromo pernah bertemu dengan mereka. Pak Bromo pernah bertemu dengan Eva saat makan bubur ayam di pinggir jalan bersamanya. Pak Bromo merasakan ada sesuatu di dalam diri Eva dan Nela, sesuatu yang ada hubungannya dengan batur gaib milik Arya yang disandera di sebuah cermin oleh Pak Luhur. Kemungkinan besar ada jalur persaudaraan di antara mereka. Leon, kita udah muter-muter nih. Masa iya kita harus kasih lihat foto ini ke setiap orang? Kesal Arya. Bawel lu. Udahlah, tinggal ngikutin aja alur dari Om Indra kok. Arya dengan Leones menyusuri sebuah gedung tua yang sangat terkenal akan atmosfer horornya. Gedung itu bernama Gedung Daksinipati. Saya rasa dia ada di gedung ini, Leon. Benar. Aura dari kedua wanita itu kuat banget. Intuisi gua tajam banget sampai gak nahan mau ketemu dia. Mau ngapain emang? Parah banget lu. Anak orang dikotori. Ih, PA kamu. Gua mau ketemu dia supaya tahu jelas tentang asal usul cermin itu. Lu ngeres melulu EQ-nya. Iya ya udah, cepetan ayo ke sana. Arya berkunjung ke gedung Daksinapati yang terletak kalau tidak salah di kampus A, gedung yang terawat dengan arsitek Belanda dan menyimpan misteri kelam yang belum terpecahkan. Arya, ayo kita naik ke lantai 2 aja. Aku tunggu di sini aja ya. Seriusan ayo. Ntar Nining keluar, tahu rasa lu. Gak bakal lah. Ya udah. Jangan kemana-mana ya.
Iya ya. Leones dan Arya berpisah di lantai 1 dan 2. Leones berencana untuk menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Ambisi besarnya tercipta karena intuisi tajam miliknya mampu merasakan energi orang lain. Pasti di ruangan ini. Leones segera membuka ruangan kelas yang berisi banyak mahasiswanya. Tetapi ketika Leones membuka pintunya, loh, kok cuma satu orang? Perasaan tadi rame. Pada kemana emang? Leones kebingungan dengan ruangan itu yang didapatinya hanya wanita berambut panjang sedang memainkan pena dan buku catatan kecilnya. Leones mendekati wanita itu, tampaknya ada sesuatu yang janggal di dalam ruangan ini. Mbak, mau nanya. Diam di situ, ucap wanita itu. Leones terdiam di antara 3 meja yang berseberangan dengannya. Dia segera mengambil liontin salib dari saku kanan celananya. Atas nama Yesus, lirih suara Leones dalam keadaan terpojok, jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mulai menemani rasa takutnya. Wanita itu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Belanda. Hei, kamu ngomong apa? Ini bercanda kan? Leones tiba-tiba merasa ketakutan dengan ucapan yang dilontarkan wanita itu. Udah hentikan, cukup. Leones menutup telinganya. Tampak segerombolan anak kecil yang tidak tahu dari mana asalnya mengeluyuti tubuh Leones. Tawakan anak kecil itu menambah rasa pening di kepalanya. Kembali wanita itu mengucapkan bahasa Belanda itu. Udah. Woi, bisa diem gak? Meja di depan Leones saling bertabrakan satu sama lain. Leones mulai mundur ke belakang, tetapi segerombolan anak kecil yang berkisar 8 orang ini masih menggeluyuti kakinya. Sekarang tubuh Leones sulit untuk digerakkan. Atas nama Yesus, Roh Kudus, jauhkan kecelakaan dari makhluk hina yang bernama iblis. Leones menujamkan liontin salibnya ke lantai sehingga tercipta getaran hebat yang membuat wanita tersebut tersentak sadar. Anak kecil yang menggeluyuti Leones menghilang seketika. Tubuhnya melemah begitu saja karena energi yang dikeluarkan hampir melebihi batas kewajaran. Kamu tidak apa? Tanya Leones sembari menuju tempat wanita itu. Kamu siapa? Kenalkan, aku Leones. Aku mencarimu. Mencariku? Untuk apa? Tanya wanita berambut panjang itu kepada Leones. Ada yang ingin kubicarakan terkait Eva. Tiba-tiba masuklah wanita berhijab yang tidak asing wajahnya. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Nel. Orang ini yang menyelamatkanku. Terima kasih ya, Mas. Sama-sama. Arya pun muncul dari balik pintu ruangan tersebut. Tampak mereka sudah tahu keberadaan Nela dan Eva. Leon, kamu kemana aja? Wih, berisik lu. Gue tadi habis nyelamatin cewek yang kita cari ini. Nela sudah bertemu denganku duluan di lantai bawah, jawab Arya. Oh, iya kah? Kenapa lu nggak langsung kesini aja? Gua habis ngelawan aura nggak enak di sini, jawab Leones. Itu bukan keinginan saya. Sosok itu yang memaksa saya menyelesaikan permintaannya. Permintaan? Ucap Leones. Kamu pernah mendengar aksara jiwa? Aksara jiwa? Apa? Tanya Arya. Apa maksudnya? Leones mencoba menyambung pertanyaan Arya. Kita bicarakan nanti ya di kantin, jangan di sini, usul Nela kepada mereka. Mereka berempat menuju kantin. Leones masih terpukul dengan kejadian barusan. Kemungkinan besar setiap orang yang akan berhubungan dengan Eva akan dicegah oleh sesosok dari Belanda itu. Kalian mau pesan apa nih? Kita es jeruk aja. Iya, ya udah samain aja. Oke, bentar ya. Nela pergi meninggalkan mereka untuk memesan 4 gelas es jeruk.
Liones masih kepikiran dengan rapalan mantra yang dibacakan oleh Eva itu. Eva, boleh nggak saya nanya? Silakan, sebentar. Namamu Liones ya? Murid dari Pak Bromo? Iya, benar sekali. Dari mana kamu tahu? Pak Bromo menceritakan banyak tentangmu. Ini pasti Arya kan? Tanya Eva. Iya, saya sendiri. Kalung itu saya pernah melihatnya. Maksud kamu? Itu kalung yang menandakan seserahan. Benar kan? Benar sekali. Dari mana kamu tahu? Aku pernah melihat seseorang memakai kalung itu. Lalu apa yang terjadi padanya? Pemilik kalung itu meninggal dunia. Arya langsung memukul meja. Dirinya tak percaya akan hal aneh itu. Seketika sekeliling Arya menarap mereka tingkah aneh itu. Maafkan saya. Arya, hal itu benar adanya. Mereka yang terkait dengan seserahan akan mati jika tidak dibatalkan empunya. Apa maksudnya empu? Nela datang membawa minuman dan ikut menimbrung bersama mereka. Maaf memotong pembicaraan. Ini, silakan lanjutkan. Maksud dari empunya adalah ketua dari pengguna aliran ini. Biasanya mereka selalu memata-matai orang yang sudah diserahkan jiwanya untuk batur gaib. Jika batur gaib itu memang ada faktanya dan kejadiannya, kemungkinan besar seperti itu sih. Dan yang lebih parah lagi, mereka akan mencari pengganti. Dan juga demi pengganti agar tetap subur dan panjang umur bagi empunya. Sialan bener. Arya, kalau boleh tahu, dari mana kamu berasal? Tanya Nela. Aku berasal dari Cirebon. Liones ini asli orang Jakarta. Cirebon? Eva mulai gagap. Apa yang terjadi? Tidak, ini tidak mungkin. Eva, tenangkan dirimu. Jangan memperkeruh keadaan. Kita harus melihat situasi dan kondisi dulu. Katakan, siapa nama lengkapmu? Nama ayahmu siapa? Arya Kusuma. Ayahku namanya Hanif Atmaja. Apa yang sebenarnya terjadi, Eva? Benar saja. Ini sealur dengan apa yang dibayangkan oleh Pak Bromo. Eva, tenangkan dirimu. Nel, kita harus cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nela keheranan. Aksara jiwa kita dimulai dari dia. Masih penuh teka-teki cerita ini. Buat teman-teman, jangan lupa ditonton cerita berikutnya ya. Terima kasih yang udah nonton. Dan sebagai wujud dukungan teman-teman, komentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.